Kita lanjutkan perkuliahan kita pada bagian kedua ini. Kita tadi sudah bahas tentang penyakit akar putih, khususnya tentang gejala-gejalanya, dan berikutnya kita akan bahas tentang penyebab penyakit akar putih. Penyebab penyakit akar putih disebabkan oleh jamur yang lazim disebut dengan jamur akar putih, atau nama ilmiahnya Ligidiporus lignosus injecti. Nah, apa sifat-sifat morfologi daripada jamur ini? Badan buah berbentuk pipas. Tadi kita sudah singgung, badan buah berbentuk pipas tebal dan agak berkayu, mempunyai zona-zona pertumbuhan yang pada bagian tepinya tipis. Kita tahu tadi badan buah inilah yang mengandung banyak spora. Warnanya berwarna jingga sampai merah coklat-coklatan. Jadi kalau kita jalan-jalan di perkebunan melihat ada badan buah atau katakan bentuk-bentuk yang berwarna jingga dan coklat seperti buah lembek gitu, itulah kita sebut dengan badan buah. Jadi penyebab penyakit ini adalah jamur akar, disebut dengan jamur akar putih dengan nama ilmiah Ligidiporus lignosus. Nah, ini harus diingat ya. Nah, bagaimana daur penyakit atau siklus kehidupan dari jamur penyakit yang disebabkan oleh jamur akar putih ini? Pertama, jamur akar putih akan menular pada pertautan atau kontak antara tanaman sehat dengan akar tanaman sakit. Ya, antara tanaman sehat dengan akar tanaman yang sakit, akarnya bertautan. Maka akan terjadilah perpindahan atau infeksi. Atau kayu-kayu yang mengandung jamur. Jadi jamur ini bisa bertahan hidup walaupun tidak ada tanaman pada sisa-sisa tanaman atau pada bagian kayu dari tanaman yang terinfeksi, yang tertinggal di tanah-tanah. Nah, ini bisa menjadikan sebab terjadinya serangan jamur akar putih. Jadi kayu ini menjadi food base atau menjadi dasar alas makan dari akar-akar yang terserang. Ya. Agar dapat mengadakan infeksi pada akar yang sehat, jamur harus mempunyai alas makan. Ya. Atau food base yang cukup. Jadi dia bisa bertahan hidup pada sepotong kayu, sisa-sisa tanaman yang sakit yang berada di dalam tanah. Nah, ya. Zoomorf tadi akan bergerak menjalar di antara tanaman itu, di dalam tanah, sampai ketemu akar tanaman yang sehat. Jamur akar putih ini merupakan jamur yang bersifat polifag, artinya menyerang bermacam-macam tumbuhan. Jadi yang diserang bukan hanya karet, tapi bisa juga tanaman-tanaman keras lainnya. Jadi akarnya bisa menyerang akar dari tanaman selain karet. Nah,
Inilah yang kita sebut dengan istilah polifag. Dan serangan itu selalu berasal dari pohon-pohon hutan yang sakit. Jadi pada waktu replanting, pada waktu pembukaan hutan untuk tanaman karet, biasanya akar-akar tanaman yang ditumbang itu harus dibongkar dan ditumpuk lalu dibakar, karena bisa dikhawatirkan mengandung rhizomof, ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit. Jadi perkembangan penyakit ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang utama adalah land clearing. Land clearing atau pembukaan hutan untuk tanaman karet apabila dilakukan dengan tidak teliti, maka sangat besar kemungkinannya tanaman karet yang akan kita tanam akan tumbuh di sana terserang oleh jamur akar putih. Jadi artinya pada saat land clearing itu kita harus benar-benar tanahnya steril dari sisa-sisa tanaman yang lama. Kemudian jab ini menyenang atau senang atau sangat cocok apabila tanahnya itu berpori-pori, artinya tidak padat, bereaksi netral, tidak masam, ya. Karena itu serangan penyakit sangat banyak ditemukan di daerah Sumatera Timur, karena jenis tanahnya itu jenis tanah liparit, berpori-pori dan tidak asam. Nah, selanjutnya tanaman penutup tanah ini sangat mudah ditanam di perkebunan, sangat banyak ditanam di perkebunan, khususnya pada waktu tanaman masih muda baru ditanam. Ini dapat mengurangi serangan penyakit. Tanaman ini mempercepat pembusukan sisa-sisa akar yang dapat menjadi sumber infeksi. Jadi tanaman kacangan ini sangat membantu dalam pembusukan sisa-sisa akar tanaman yang dapat menjadi sumber infeksi. Inilah beberapa faktor yang menyebabkan penyakit bisa berkembang. Lantas selanjutnya bagaimana pengendalian penyakit yang bisa kita lakukan? Pertama, membersihkan sumber infeksi. Tadi kita sudah jelaskan, pada saat penanaman baru atau peremajaan, land clearingnya harus benar-benar dilaksanakan dengan teliti, ya. Kemudian pemakaian bibit yang sehat. Infeksi juga bisa dapat dikurangi. Infeksi bibit bisa dikurangi dengan memberikan belerang, ya, 250 kg per hektar. Penanaman karet. Pada tanaman karet, tiap lubang tanaman diberi belerang sebanyak 100 gram. Jadi pada setiap lubang tanam taburkan belerang sebanyak 100 gram. Belerang menyebabkan tanah di sekitar akar akan menjadi masam, dan pH yang masam ini tidak disenangi oleh jamur akar putih. Kemudian bisa kita lakukan dengan cara mencegah meluasnya penyakit dalam kebun. Jadi apabila kebun sudah cukup lama,